Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, bagaimana kabarnya? Dimanapun Ananda berada, semoga tetap selalu sehat dan tetap semangat. Allah. Baiklah Ananda sekalian, senang sekali di pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yakni fikih tentang ketentuan ibadah puasa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Nanda sekalian, untuk ketentuan ibadah puasa ada beberapa pokok pembahasan kita pada hari ini. Ya, nanti di sini Ananda di sebelah sini, di layar sebelah sini, Ananda bisa melihat bersama apa-apa saja yang menjadi pokok pembahasan kita. Yang beberapa di antaranya adalah pengertian puasa beserta dalilnya, syarat wajib puasa, syarat-syarat sah puasa, rukun puasa, dan yang spesialnya adalah 10 amalan sunnah di bulan puasa Ramadan yang sangat dianjurkan. Nah, tentu pembelajaran ini insya Allah akan sangat menarik karena apa? Karena puasa merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, di mana dalam satu tahun lamanya kita akan mendapatkan puasa selama 1 bulan. Nah, kita harus tahu ini apa-apa saja yang menjadi ketentuannya. Baik, Ananda sekalian, langsung saja di sini kita bahas satu persatu ya, mengenai pengertian puasa beserta dalilnya. Nah, apa itu puasa? Ya, puasa dalam bahasa Arab itu disebut juga dengan asyam atau asaum dari kata dasar soma yang berarti menahan diri. Definisi puasa yakni menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan kelamin, dan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat ikhlas tentunya semata-mata karena mengharap ridhonya Allahu Azza wa Jalla. Baik, adapun puasa Ramadan, yakni hukumnya adalah apa? Tentunya hukumnya adalah wajib ya. Dasarnya sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya. Dan termasuk kita juga. Nah, semoga kita termasuk yang bertakwa. Amin amin ya robbal alamin. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita bahas lagi tentang apa yang menjadi syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa. Nah, kita semua di sini perlu dan sangat penting untuk mengetahuinya. Nah, yang pertama apa? Syaratnya menjadi syarat wajib puasa, yakni tentunya ya seorang yang beragama Islam. Nah, beragama Islam tentunya seperti kita ya, orang Islam termasuk yang menjadikan wajib puasa itu status agamanya. Yang kedua yakni balil. Nah, balil itu apa? Balil adalah sebuah fase suatu fase usia, perubahan usia dari mana dari kanak-kanak menuju masa masa apa pertumbuhan ya, masuk dia sudah mulai masuk dalam pubertas. Nah, dalam syariat Islam dia akan dikenakan syariat Islam ya, ketika ia sudah mencapai balik. Nah, dalam hal ini usia balik itu ulama berbeda pendapat ya, yang mana di sini Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwasanya usia balik itu
mulai dari 15 tahun. Nah, gitu ya. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwasanya usia balik itu 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Sedangkan Imam Maliki mengatakan bahwasanya usia balik itu 17 sampai 18 tahun. Nah, namun agar mudah kita menentukannya, maka ada beberapa tanda-tanda fisik ya, visual yang bisa kita lihat, seperti kalau anak perempuan itu yang sudah mencapai balik itu ditandai dengan menstruasi. Nah, kalau anak laki-laki biasanya ditandai dengan perubahan fisik juga ya, seperti kalau di lehernya itu akan tumbuh jakun yang enggak menonjol di bagian dekat kerongkongan sini ya. Dan tentunya suaranya itu ada, pita suaranya itu ada berubah, jadi suaranya akan lebih terasa berat daripada sebelumnya, dan tentunya dia akan merasakan namanya mimpi indah. Baik, selanjutnya kita masuki mengenai syarat-syarat sah puasa. Yang pertama ya sama seperti tadi adalah Islam, seorang yang beragama Islam, maka sudah sah puasanya. Yang kedua yakni tamyiz. Apa itu tamyiz ya? Tamyiz atau mumayyiz ya, itu adalah suatu fase yang mana seorang anak itu sudah beranjak tumbuh, nah dia sudah bisa dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan tentunya dia juga lebih banyak mandirinya, itu biasa tandanya. Dan kalau diperkirakan usianya itu dimulai dari 7 tahun. Namun kalau ada anak memang yang mau belajar puasa di bawah umur 7 tahun, boleh dengan uh, se, uh, sepengetahuan orang tuanya ya, dihandle oleh orang tuanya, maka dia bisa melakukannya sedikit demi sedikit, latihan lah ya. Ya, selanjutnya yakni apa yang menjadi syarat sah puasa? Dia itu suci dari haid dan nifas. Jadi tidak haid dan nifas itu bagi wanita ya. Ya, jadi dia sudah setelah suci baru bisa mengerjakan puasa. Dan yang keempat, yakni bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang mana pada hari-hari diharamkan itu apa saja ya? Tentunya pada hari apa? Yang pertama tentunya pada hari 1 Syawal ya, atau pas kita lagi Lebaran Idul Fitri. Yang kedua adalah Lebaran Haji. Yang ketiga adalah apa? Hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, dan 13 itu diharamkan puasa. Jadi mengkhususkan hari itu berpuasa tidak diperkenankan. Nah, selanjutnya yakni rukun puasa apa saja? Yang pertama tentunya adalah niat. Niatnya mengharap ridho Allah. Nah, yang mana bunyi masih ada anak-anak sekalian? Masih ingat ya niat puasa? Mari kita baca bersama. Nah, waitu sauma ghadin an adain fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu kalau kita ingin berniat puasa Ramadan, itu contohnya ya. Dan yang kedua yakni meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, apa-apa saja yang membatalkannya itu seperti berkata kasar, berbuat aniaya dan lain buruk, itu tentunya dihindari. Nah, selanjutnya kita bahas lagi tentang apa? Nah, ini yang tidak kalah menariknya tentang 10 amalan sunnah di bulan puasa yang sangat dianjurkan. Nah, tentunya kita semua mau ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi terlebih ini dalam berpuasa, amalan puasa. Apa saja itu? Yang pertama, melakukan sahur. Nah, melakukan sahur ini ternyata tidak hanya sekedar makan, minum,
mengisi tenaga, tetapi memang ada hikmah di dalamnya. Jadi waktu sahur itu waktu kita memberi asupan pada tubuh kita, ya mungkin kalau diperlukan kita bisa minum vitamin juga, menambah asupan vitamin agar kita lebih kuat untuk menjalankan keesokan harinya, dan hikmahnya tentunya juga sangat banyak untuk melakukan sahur. Ya, kiranya kita kalau tidak berhalangan harus mesti kita sahur agar kita lebih kuat dan berkah tentu. Yang kedua yakni mengaji Al-Quran dan menghatamkannya. Nah, Nanda sekalian tentunya sering ya menghatamkan Al-Quran di saat bulan Ramadan, dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk mengagungkan Al-Quran, yang mana di Al-Quran juga turun di bulan Ramadan, tentu banyak sekali keistimewaan. Yang ketiga yakni bersedekah. Nah, bersedekah itu juga Rasulullah banyak sekali memberi suri tauladan tentang sedekah, terkhusus terlebih pada bulan Ramadan. Nah, karena di sana tentu banyak manfaatnya ya. Bersedekah bisa dengan makanan, minuman, pakaian, atau yang lain-lain yang banyak disenangi orang, terutama untuk kaum duafa. Semoga mereka tentunya akan terbantu kalau banyak yang bersedekah. Yang keempat yakni berbagi makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Nah, ini seperti kita banyak jumpai ya, kalau bulan puasa itu banyak yang berbagi makanan takjil-takjil untuk berbuka puasa, untuk uh, sahur. Nah, itu tentunya orang-orang tersebut juga ingin berlomba, artinya menyadari tentang keutamaan berbagi di bulan puasa, pada saat puasa ya. Yang kelima yakni memperbanyak doa. Nah, doa apapun itu insya Allah akan mustajabah, karena Allah pun juga sudah berjanji akan memprioritaskan orang-orang yang berdoa pada saat ia berpuasa. Yang keenam yakni menyegerakan berbuka puasa. Nah, tentunya kalau sudah saatnya berbuka ya, kita segera berbuka agar tenaga kita juga, selain tenaga kita pulih kembali, asupan kita lancar kembali, tentunya juga ada hikmah. Ada hikmah di dalam menyegerakannya. Ya, setelah apa? Bagaimana? Berbuka puasa itu waktunya kapan? Ada yang tahu? Nah, ya, waktunya setelah waktunya saat azan berkumandang. Itu boleh mulai berbuka puasa ya. Boleh dimulai dengan makanan ringan, minum ya, makanan ringan seperti kurma, kue, manis-manisan dan lain sebagainya. Dan jika memungkinkan, kalau masih kuat, alangkah lebih baiknya makan yang berat itu setelah sholat maghrib. Baik. Yang selanjutnya adalah iktikaf. Iktikaf di mana? Di mana? Di masjid atau di majelis taklim, boleh juga ya, di mana sekiranya itu mendapatkan tempat-tempat yang mendatangkan pahala bagi kita, yang bagaimana iktikaf itu bisa menjadikan kita, ya, dengan iktikaf kita dapat merenung dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita muhasabah diri dari segala perbuatan-perbuatan kita, serta kita mengkaji Al-Qur'an, boleh juga ya, dan serta kita meresapi maknanya, tentunya kita akan lebih mudah untuk mengamalkannya. Ya, banyak sekali amalan juga yang disertakan dalam iktikaf. Nah, selanjutnya yakni 8 menahan untuk berbicara kasar. Nah, jangankan di bulan puasa ya, sedangkan di hari-hari biasa pun kita dilarang untuk berbicara kasar. Dan tentunya di dalam bulan puasa pun sangat spesialnya untuk menahannya saja kita berpahala, Masya Allah. Nah, selanjutnya yakni poin ke-9 yakni umroh. Nah, umroh bagi siapa saja yang berkesempatan dan berkecukupan, tentunya alangkah lebih baiknya disarankan untuk umroh di bulan puasa itu.
Dan kalau di saat pandemi kita mungkin berhalangan, mudah-mudahan di lain kesempatan kita berpeluang. Dan semoga semuanya di sini tentu mau umroh ya. Ya, amin amin ya mujibah sa'ilin. Semoga kita semua dapat melaksanakannya pada suatu saat nanti. Ya, yang ke-10 yakni Qiyam Ramadan. Artinya apa? Menghidupkan bulan Ramadan. Malam-malam bulan Ramadan ya bisa disertai selain kita mengaji, menghatam Quran, kita juga bisa melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, dan kita bisa istirahat sejenak lalu kita sholat tahajud dan lain sebagainya. Dan banyak sekali amalan-amalan. Nah, ini hanya beberapa di antaranya pada umumnya dan uh, banyak lagi amalan-amalan yang terkandung di dalam puasa dan tentunya banyak menebarkan pahala. Ya, baik Ananda sekalian, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya dan juga sekaligus kita akan melaksanakan penugasan ya. Nah, baiklah Ananda sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.